calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Saya Eka Terapian dari SD Negeri Limbangan 1 Losari. Dan saya Sukmawati dari TK Pertiwi Losari Kidul, Kecamatan Losari. Dan saya sendiri Diana Silvia Dewi dari SD Negeri 51 Kecamatan Losari. Selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sukma. Salam Bunda. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bunda gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Nah baik ya, nih rencananya kan hari ini Bu Sukma mau melaksanakan coaching ya. Betul. Ya, jadi nanti saya akan berperan sebagai supervisor. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sukma nih terkait nanti observasi ya, proses observasi. Nah, kita sepakati aja nih kira-kira rubrik penilaiannya untuk proses coachingnya Bu Sukma nanti apa aja nih yang ingin Bu Sukma nilai. Baik Bunda. Untuk rubrik penilaiannya rencananya saya itu mau menggunakan Tirta, Ya, alur Tirta yang mana di dalam alur Tirta itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, Iya, betul. oke. Terus ada rencana aksi ya, iya, terus ada tanggung jawab. Betul, baik. Kemudian saya mau menggunakan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada dua hal ya yang Betul. ingin kemudian diobservasi ya dari Betul. alur Tirta dan juga pertanyaan berbobotnya. Betul. Nah baik, pada proses coaching nanti nih, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Sukma kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Ada tiga ya? yang ada tiga itu ya Bu, Iya, betul. seperti mendengarkan secara aktif, Betul. terus pertanyaan berbobot, Betul. kemudian Rasa kehadiran kehadiran penuh. Baik, berarti ada tiga hal itu ya yang Iya. nanti akan dikembangkan. Jadi ada pertanyaan berbobot, ada Betul, kehadiran ada penuh, penuh, dan sama juga ada mendengarkan secara secara aktif aktif. dengan rasa. Iya. Oke, baik ya. Nah kemudian nih dari tiga kompetensi itu nih, mana sih yang secara spesifik ingin Bu Sukma kembangkan? Rencananya saya mau mengembangkan di pertanyaan berbobotnya Bunda. Oke, baik ya. Berarti di pertanyaan berbobot. Nah, oke baik. Tadi itu sudah kompetensinya. Nah, sekarang nih saya ingin menanyakan apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkannya? Indikator Iya, ketercapaian jadi yang proses saya coaching itu harapkan nanti akan berjalan dengan lancar ketika Iya. bagaimana begitu. ketika si coachee mampu menggali potensi dirinya untuk bisa menemukan Solusi ya. solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Gitu Bunda. Oke, baik ya, itu tadi beberapa hal kesepakatan yang nanti akan saya observasi ya Bu Sukma ya. Baik, silakan nanti dilanjutkan observasinya ya, saya akan melihat. Terima Ya, kasih, Bunda. Oke. Hai Bu Sukma. Waalaikumsalam. Sehat Bu Sukma. Alhamdulillah. Bunda Diana sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo, Dinara. Bunda Diana, seperti kesepakatan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan coaching, betul? Nggih. Yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana cara menangani anak yang belum bisa membaca. Nih, seperti itu kira. Kita akan mencari kiat-kiat solusinya dalam menangani anak tersebut, gitu ya Bun? Oke. Bunda Diana sudah lama ngajar di sini, Bun? Lama sekali. Tapi kadang saya ngajarnya itu berpindah-pindah. Tahun kemarin saya ngajar di kelas 5. Nah, tahun kemarin. iya. Sekarang diminta atau ditugaskan ya untuk mengajar di kelas 5. Di kelas 2 sekarang ya. Kelas 2 itu lebih dini usianya ya Bun? Usia sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. Dan rata-rata memang anak sini karena jarang TK ya, umur SD ya 5 tahun 6 bulan, 6 tahun, tidak genap 7 tahun. Tidak kena 7 tahun. Terus masalah apa lagi nih? Kegelisahan apa lagi nih yang Bunda Diana merasa terganggu di pikiran? Ya itu satu tadi itu. Terus di kelas tuh anak-anak tuh rame. Gaduh.
Biasanya kalau gaduh tuh ada sumbernya, Bu. Nah itu anak yang tadi pada belum bisa baca Oh, itu yang gaduh bikin ya. gaduh di kelas itu. Lumayan ya itu 4 ya. anak ini. 4 anak ini karena nggak bisa membacanya itu. Nah, iya. Kadang apa sih? Jadi apa? Anak yang lain itu ikut-ikutan kan? Yang tadinya konsen ikut pelajaran, tapi dengan seperti ini kan dari 4 anak ini kan lari-larian di kelas akhirnya kan mengganggu yang lainnya, nggak apa? Mereka ikut-ikutan main jadi nggak dengerin penjelasan dari guru. Oh iya. Ada lagi Bun kegelisahan yang Bunda hadapi saat ini? Sementara sih ini Dua kegelisahannya. Kemudian mana nih yang akan Bunda selesaikan terlebih dahulu dari 2 kegelisahan yang Bunda saat ini rasakan, yang lebih urgent yang harus diselesaikan lebih dulu? harusnya sih beriringan ya. Soalnya penting semua sih. Membaca itu penting soalnya supaya mereka ke depannya di kelas 3 itu siap gitu, siap. Artinya ikut dalam pembelajaran, ngerti, tidak beban gitu kan. Takutnya kalau misalnya belum bisa baca terus dinaikkan malah membuat beban mereka dan bikin stres gitu kan. Tapi juga untuk yang apa kelas yang kondusif ini juga saya perlu sekali untuk membenahi sepertinya ya. Iya, soalnya ngaruh ke yang lain juga. Kalau dilakukan secara beriringan, apakah akan menghasilkan hasil yang maksimal atau sesuai dengan harapannya Bunda? Ini nih yang saya bingungkan ini. Jadi bingung mana dulu nih. Ini penting soalnya. Yang kedua juga penting ya kan. Oke, dia dipikirkan mana dulu yang akan di Sepertinya eksekusi. Eksekusi ya. Tapi kalau dua-duanya sebenarnya bisa sih Bu. Bisa. Oke. Sebenarnya bisa. Rencananya gimana ya kalau misalnya mungkin saya akan menerapkan ini ya pembelajaran diferensiasi gitu. Oh, itu rencananya. Oke, rencana yang akan Bunda lakukan dalam kasus ini. Oke, baik. Apa saja Bunda? Untuk melakukan rencana diferensiasi dalam pembelajaran ya. apa ya? Mungkin perlu persiapan ini ya, pembuatan RPP-nya. Oke, LPP. Ya, betul. Kemudian Apa ya? Setelah membuat RPP mungkin perlu menyiapkan peralatan-peralatan yang atau alat peraga mungkin yang betul ada yang mendukung ya supaya bisa tertarik anaknya. Ada lagi Kak Bun untuk pembelajaran diferensiasinya? apalagi ya. Tapi ini ya mungkin ini ya apa ya menggali minat anak tersebut. Betul, Ya. menggali minat juga bisa masuk supaya pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Oke. Iya menggali minatnya. Ya. Oke. Nah dengan berdiferensi ini kan mungkin harapannya sih maksudnya kan saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat juga, Betul. sesuai dengan kemampuan anak juga. Betul. Oh iya Bun, nanti mungkin sebelumnya saya akan memetakan kebutuhan anak ya, Oh, memetakan, boleh memetakan. memetakan kebutuhan mereka gitu. Oke. Seperti itu ya. Memetakan kebutuhan yang gimana, Bun? Ya kan tadi kan ada yang belum bisa baca lancar Iya. gitu kan, ada yang sudah baca lancar. Ini kan kayaknya perlu Di kelompok-kelompok itu, Bun. iya disesuaikan Iya, dengan sesuai kebutuhan kemampuan anaknya. Iya, kayak betul. seperti itu deh. Iya, betul itu ide yang bagus ya. Terus sebelum ada rencana aksi yang Bunda utarakan tadi, apa yang Bunda sudah lakukan pada kasus ini, yang sudah Bunda usahakan, udah diterapkan, loh kok masih seperti ini, itu apa Bunda? Boleh saya tahu? Yang sudah saya terapkan ya, saya salah satunya gitu ya, mengajak mereka belajar sambil bermain.
ya disesuaikanlah dengan umur mereka. Tapi Hasilnya ya belum maksimal. belum maksimal. Hasilnya belum maksimal. Kalau dilihat dari kasus yang Bunda Diana hadapi saat ini, kalau dinilai rentan skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira di kasus ini Bunda berada di posisi yang mana? Untuk anak-anaknya, Iya. sayanya sendiri. Iya, di kasusnya Bunda bersama anak-anak, ini kayaknya di angka berapa? Karena kemampuan anaknya berbeda ya, jadi mungkin ada yang berada di level 4 ada. Level 4. Karena sama sekali Hampir huruf aja Bingung. kadang belum bisa apa istilahnya menyambung suku kata, masih huruf aja sering lupa. Ada juga yang berada di level 5 ya kan, masih mengeja suku kata. baru kata ya, bukan Iya, kalimat ya. iya. Belum lagi pemahamannya. Betul. Aduh, luar biasa sekali ya masalahnya. Kompleks. Lalu untuk yang tadi berarti di level 5, 4 atau 5. Harapannya Bunda ini masuk ke level berapa? Harapannya saya sih 6 cukup lah. 6 cukup? 6 aja udah cukup? Iya. Kenapa Bunda? Kenapa nggak ke 7, 8, atau 9? Untuk yang level 4-5 ini saya rasa soalnya kompleks banget ya. Oh, apakah saya boleh tahu untuk permasalahan yang dihadapi Bunda Diana itu, apa memang murid itu ada bawaan dari lahir atau dari rumahnya atau dari mana? Kok bisa Bunda Diana menargetkan skala 1 sampai 10 itu hanya mentok di 6? Saya tuh pernah manggil orang tuanya, tapi tidak pernah datang. Oh, Dan ternyata dia itu tinggalnya sama neneknya. oh, Rata-rata ini yang belum bisa baca iya. broken, Oh, rata-rata broken. ya Allah. Udah punya dasar dari rumahnya. Iya. Gitu. Saya ngobrol mereka yang datang kan ini neneknya gitu kan. Ya mereka bisa apa gitu kan, baca aja nggak bisa gitu kan. Sangat Tidak ada bisa. yang jadi mereka cuma dapetnya di sekolahan saja. Di rumahnya mana? Lepas. Iya. Sangat disayangkan. Jadi masalahnya itu memang berada di Mungkin di sayanya juga mungkin belum maksimal gitu kan. Terus mungkin dari di rumahnya juga kan kurang maksimal juga gitu kan. Saya tidak artinya tidak menyalahkan sepenuhnya kesalahan itu pada diri anak tersebut sih. Iya, betul. Ya, saya juga memikirkan apakah saya ini kurang maksimal dalam mengajar sehingga mereka lari-larian di kelas. Itu yang sedang saya pikirkan gitu kan. Makanya aku pengen ngobrol-ngobrol ini sama Bu Sukma ya, ada pencerahan sedikit. Betul. Nah, Jadi ini sih ya. pendidikan itu kan sebenarnya kita saling mendukung ya Bu, antara di sekolah dengan di rumah. Apalagi dalam pendidikan ini waktunya yang paling banyak itu kan sebenarnya di rumah, ya. kan? Kalau di sekolah kan kita mengisi materi, praktek-praktek dan lain sebagainya. Kalau di rumah kan lebih banyak ya. Nah, kalau orang tuanya sudah broken home, udah membawa penyakit yang kurang baik untuk anak, memang sulit untuk berkembang. Begitu ya. Oke, sangat kompleks sekali ya masalahnya Bunda. Lumayan Jadi bikin pusing ya. Bagaimana ini caranya gitu ya? bagaimana ini caranya gitu kan. Oke, tadi Bunda Diana sudah memaparkan bahwa yang akan Bunda Diana laksanakan yaitu atau yang akan Bunda Diana lakukan ke depannya yaitu pembelajaran diferensiasi, betul. Kemudian Bunda juga akan memetakan kebutuhan anak. Nah, lalu selain itu Bunda mengharapkan dukungan apa di lingkungan sekolah? Dukungan apa dan siapa? Dukungan apa dan siapa, apa ya kalau di sekolah ya, Iya.
Makanya dukungan SDM perlu. Dukungan SDM baik. Dukungan SDM Dari sekolah lah. dari sekolah. Oke. Kalau itu kan kayaknya sepertinya perlu pembelajaran yang apa ya, yang beragam gitu. Yang kan. beragam ya. Jadi kan Bervariasi. iya, bervariasi. Itu kan perlu modal juga seperti Betul. itu. Sudah pernah dibicarakan sebelumnya kepada kepala sekolah dalam hal ini? Belum. Belum. Iya, belumnya. Berarti betul butuh dukungan juga ya. Iya, ya. Dari Dukungan dari kepala sekolah Kepala juga sekolah ya. juga iya, supaya kepala sekolah itu mengetahui posisi Bunda Diana yang tengah hadapi ini cukup kompleks ya. Kalau kita nggak terbuka dengan kepala sekolah ya menganggapnya Bunda Diana baik-baik saja, Betul. gitu ya. Baik, berarti Bunda Diana sangat mengharapkan dukungan dari kepala sekolah juga, sama rekan sejawat juga mungkin ya. Pasti. Itu penting ya. Sepertinya nanti saya nanya yang kemarin-kemarin sudah pernah apa ya namanya, artinya jadi guru kelas rendah gitu ya. Saya kan biasanya kelas tinggi. Iya, yang sudah beres tuh baca Iya, tulisnya, yang tinggal sudah beres. ngomong tuh masukan-masukan Iya, materi yang mungkin baru ya. ya. Mau nanya-nanya lah strateginya gitu, kira-kira betul. saya bisa pakai di kelas kan gitu. Iya, bisa lah. Bisa. Baik. Sepertinya saya dapat menyimpulkan pembicaraan ini bahwa Bunda Diana merasa kebingungan tentang muridnya yang beberapa anak belum bisa membaca. Terus Bunda Diana akan melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian pemetaan kebutuhan anak. Kemudian Bunda Diana juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Dukungan itu bisa dari SDM sekolahnya. Ya, pembelajaran yang kreatif, pembelajaran Beragam. yang beragam. Oke, bisa. Apa lagi? Apa ya? Selain itu apa lagi, Bun? Untuk bisa solusi apa, dukungan apa lagi yang Bunda harapkan dari sekolah selain ini? Tapi mungkin yang kayaknya ini ya, sayanya dulu kali ya. Dari diri saya Bundanya dulu ya. dari sayanya dulu ya. Ya, dari diri sendiri dulu. Iya, dari sayanya dulu ya, harus lebih apa ya, fokus kali ya ke anak-anak. Mungkin juga ini Bu, nanti saya akan lebih ini ya, kasih waktu intens lah untuk si anak-anak ini ya. Setelah pembelajaran mungkin ada kelas tambahan. Kelas tambahan bisa ya, atau cari referensi di YouTube ya, Iya, cara-cara mengatasi anak tersebut ya. Oke, lalu kalau sudah ditemukan bahwa apa yang Bunda Diana akan lakukan, komitmen apa yang akan Bunda Diana terapkan? Komitmennya ya, satu ya, yang utama ya, konsisten. Betul, konsisten Ya, ya. dalam menjalannya saya harus konsisten. Oke, nggak pelin-pelan. Iya, nggak ya. pelin-pelan. Kalau sudah Hari ini keputusannya semangat. besoknya Besoknya ayo. apa? Gimana Iya. muridnya mau ikutan semangat tidak lah, gurunya aja lemes. Gimana ya, kayak konsisten. Konsisten. Yang Oke. kedua mungkin saya butuh kesabaran lebih. Betul, kesabaran. Ya supaya ya itu mendidik anak-anak yang beragam itu. Mungkin gurunya bisa membedakan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Betul ya, karena dalam pembelajaran kan biasanya nih masalah dari rumah tuh ke bawah-bawah tuh di sekolah, anaknya nggak salah nggak apa, emosi aja bu gurunya. Mungkin bisa diterapkan atau diterapkan bisa seperti juga itu Bu, ya. seperti itu. Kadang tidak terbawa emosi gitu ya. Ya bisa juga sih. Bentar gue Kak. Oke. Pembahasan yang tadi Bunda Diana paparkan, apa nih hasilnya setelah tadi berbincang-bincang kepada saya? Apakah Bunda Diana makin resah atau makin, waduh kok makin gak jelas, atau malah plong dan bahagia?
Ya tentu saja ini apa sih ya? Jadinya saya ada muncul ide satu persatu. Oh, kalau sendirian mikirnya kan kadang Butek ya bun. buta. Kurang inspirasi ya bun. Apa ya? Padahal di otak saya tuh ada. Tapi kan Cuma emang apa harus ya? dipancing ya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Gitu. Oke. Jadi lebih lega gitu kan. Oh iya, oh bisa juga ya ternyata. Oh iya, kalau aku nerapin seperti ini mungkin. Jadi ada saling penguatan gitu loh. Ada penguatan dari diri saya. Oh iya. Kalau Sukma juga tadi kan sudah memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Iya, sehingga yang tadinya nggak ada di pikiran saya Muncul. tuh iya. Celing. Iya. Kalau di cutting biasanya ada gambar itu ya lampunya. Betul sekali, wah terlihat ya. Tadi saya melihat Bunda Diana merenung, kayak kebingungan. Sekarang lebih ceria ya Bun. Iya Alhamdulillah. betul. Memang ya guru pun perlu ini ya. Kolaborasi ya, saling terbuka gitu. Betul. Perlu tempat curhat. Iya. Jangan dipendem Oh, Bun. Curhat ya. Oke, baik Bunda Diana, saya sudah dapat menyimpulkan semoga aksi-aksi yang Bunda Diana tadi utarakan berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Sepertinya cukup Bunda Diana atau masih ada lagi nih unek-uneknya? Cukup lah, nanti aku kasih tahu deh Oke. kabar selanjutnya. Oh, nggak ada nanti iya. gimana-gimananya gitu. Untuk kedepannya ini mau diterapkannya kapan ya? Tadi sempat saya kelupaan. Kapan ini kan? Tadi kan udah rencana-rencananya. Lah, untuk aksinya tuh kapan? Untuk aksinya ya, karena ini urgen gitu kan, ya sesegera mungkin lah. Sesegera mungkin. Mungkin nanti sore saya coba. Oh, langsung dieksekusi. Oke, boleh. Kira-kira maksudnya referensi apa gitu ya yang Bagus sekali. Terus besoknya aku pengen pengen memetakan anak-anak itu kebutuhannya seperti apa sih gitu kan. Iya, betul. Minatnya seperti apa sih gitu Maunya kan. apa? Iya, mereka itu belajarnya seperti iya, apa? Kayaknya ya aku perlu menanyakan itu deh. Mereka itu pengennya apa sih biar gak bosan di kelas, biar gak celalasan di kelas gitu kan. Biar mereka lebih fokus belajar gitu kan. Terus juga artinya anak-anak yang tadinya belum bisa baca mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini gitu Iya. kan akan ada perubahan yang baik gitu, perubahan yang positif untuk mereka. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Terus untuk tadi kan rencananya sudah mau besok sore. Oke. Terus rentang waktu berapa lama Bunda kira-kira akan mendapatkan hasil yang Bunda harapkan? Tentang waktunya. Iya. Atau 2 minggu, 1 bulan, atau berapa lama? Kalau berapa lama lah ininya sih saya tidak menjamin ya. Betul. Tapi saya pengen memaksimalkan sampai akhir semester ini. Akhir semester. Wow, oke. Supaya mereka juga nanti di kelas 3-nya juga siap. Betul gitu kan. Oke, berarti kita ketemu lagi kapan nih? Mungkin setelah aku melakukan ini kali ya, praktek pembelajaran differentiation. Oke. Setelah itu ya aku nanti maksudnya kira-kira berhasil atau tidaknya kan bisa dilihat dari situ. Lanjut ya, nanti perbincangannya. Jangan bosan-bosan. Enggak, tenang saja, aku malah seneng ya bisa bareng sharing. Iya. Ya. Oke, saya juga dapat banyak ini dari Bunda Diana yang luar biasa banget ya kesabarannya. Ya lumayan teruji. Teruji Ya. banget. Mudah-mudahan sukses ya kedepannya Bunda Diana. Amin amin. Oke. Oke. Sudah dulu ya, Oke. kita masuk kelas masing-masing nih. Siap Bunda, monggo. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah Bu Sukma, tadi proses coachingnya sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Baik, kita lanjutkan diskusi kita ya. Boleh, Bunda. Baik, tadi saya sudah melihat nih proses coachingnya Bu Sukma dan bagus sih saya lihat ya. Masih belajar Bunda. Ya nggak apa-apa, nanti saya berjalan akan lebih baik lagi. Kemudian nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi apa sih yang sudah dilakukan Bu Sukma nih pada saat melakukan proses coaching yang menjadi indikator atau capaiannya itu? Seperti yang direncanakan kemarin bahwa yang saya
merencanakan untuk tercapaian indikator, Iya. yaitu pada pertanyaan berbobotnya, Bunda. Iya, pada pertanyaan bobot ya, Iya. agar bisa menggali Menggali potensi si si coachingnya coachingnya, ya. Oke, betul. baik itu ya. Baik Bu Sukma, ini saya akan menyampaikan catatan ya, catatan hasil Betul. observasi saya tadi berkaitan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Sukma. Jadi kalau saya lihat tadi kan alur cerita ya ini Iya, diamati. betul. Kalau saya amati tadi alur ceritanya sudah sangat bagus ya, sudah terlihat jelas. Alhamdulillah. Tadi di awal Bu Sukma juga sudah menetapkan tujuan dengan si coachingnya, terus kemudian juga tadi Bu Sukma berhasil menggali masalah-masalah yang ada di coaching ya melalui pertanyaan berbobot. Terus kemudian juga tadi rencana aksinya juga sudah terlihat gitu ya. Bu Sukma sudah bisa mengarahkan si coaching untuk bisa menemukan solusinya. Kemudian juga tadi tanggung jawabnya juga jelas. Kapan pertemuan akan dilaksanakan lagi dengan si coaching juga sudah sangat jelas itu ya. Jadi saya pikir sudah cukup bagus. Jadi pertanyaan berbobotnya juga sudah terlihat dan cukup untuk bisa katakanlah menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching. Itu dari penilaian dari saya ya Bu Sukma. Terus kemudian ada nanti pada proses coaching selanjutnya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Sukma kembangkan gitu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada kehadiran penuh, Bunda. Iya. Karena kita tanpa kehadiran penuh atau fokus pada si coaching, itu tujuannya itu kurang kena atau kurang tercapai. Gitu. Iya betul ya. Nah, kemudian yang satunya mendengarkan secara aktif. Baik. Karena si coach itu kan butuh ruang yang nyaman ya Bu, supaya bisa merelaksasikan diri untuk meluapkan apa yang dia rasa. Kemudian tugas si coach ini memberikan pertanyaan pemantik supaya bisa menemukan solusi dari si coach itu sendiri. Oke, baik itu ya tadi Bu Sukma. Namanya saya pikir cukup ya diskusi kita hari ini. Selamat. Tadi sudah proses coachingnya sudah sangat bagus. Harapannya mungkin ke depan bisa lebih baik lagi ya. Amin, Biar amin, ya, ya Allah. kita Sukses bisa semakin selalu. bermanfaat untuk bisa membantu orang lain menyelesaikan Siap, masalah. Bunda. Oke, sampai jumpa Ya. nanti ya.